Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Syarifah Raudah. Izinkan saya dalam kesempatan ini ingin membahas tentang pernikahan beda agama. Dalam agama Islam, hukum pernikahan diatur dalam surat Al-Maidah ayat ke-5 dan Al-Baqarah ayat ke-221. Di mana dalam surat Al-Maidah ayat ke-5 di situ dijelaskan bahwa dihalalkan bagi umat Islam untuk menikahi ahlul kitab. Di sini ahlul kitab yang dimaksud adalah perempuan-perempuan yang sudah memiliki keyakinan dan meyakini terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi belum beriman, dalam artian belum lagi menjadi seorang muslimah. Tapi kepercayaan akan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah terdapat di dalam dirinya, sehingga wanita-wanita yang seperti ini dibenarkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Namun hal ini tidak berlaku sebaliknya. Perempuan muslim tidak boleh menikahi yang ahlul kitab yang laki-laki yang non muslim. Karena kenapa? Diharapkan ketika laki-laki yang muslim menikahi seorang ahlul kitab yang di dalam dirinya telah terdapat keyakinan akan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diharapkan sebagai lelaki di dalam rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, diharapkan laki-laki tersebut dapat membimbing istrinya yang tadi dalam catatan bahwa telah terdapat keyakinan di dalam dirinya, dan dapat dibimbing oleh suaminya sehingga menjadi seorang muslimah sejati. Jadi pembenaran menikahi ahlul kitab di dalam surat Al-Maidah ini ditujukan kepada laki-laki muslim saja dan tidak berlaku sebaliknya. Nah, di masa-masa yang sekarang ini mungkin surat ini mungkin lebih kepada masa Nabi Muhammad dulu. Lain di masa sekarang ini, sangat susah kita temui seorang perempuan ahlul kitab yang di dalam dirinya itu telah terdapat keyakinan, karena informasi-informasi yang sekarang kita dapatkan tentu berbeda dengan informasi-informasi yang pada zaman Rasulullah dulu. Sehingga kemudian surat terdapat perintah larangan untuk menikahi non muslim pada surat yang lain, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 221, di mana di situ dikatakan bahwa haram hukumnya menikahi perempuan ataupun laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Bahwa laki-laki ataupun perempuan yang statusnya lebih rendah lebih baik untuk dinikahi daripada laki-laki atau perempuan yang non muslim. Jadi di situ sudah jelas bahwa pernikahan beda agama sama sekali dilarang di dalam Islam. Kalaupun ada di dalam, seperti tadi di dalam surat Al-Maidah mengenai pembenaran menikahi ahlul kitab, itu mungkin lebih tepatnya mungkin di masa yang sekarang ini sangat sulit kita menilai atau mengetahui seseorang perempuan yang non muslim itu ahlul kitab atau tidak. Jadi
mungkin lebih Al-Baqarah ayat 221 itu lebih menegaskan bahwa memang tidak dibenarkan menikahi perempuan ataupun laki-laki yang berbeda agama. Di dalam Islam terdapat pula larangan untuk menikahi beberapa golongan tertentu, seperti misalnya ibu kandung, saudara kandung. Dalam hal ini biasanya disebut dengan incest, dan beberapa orang lainnya yang mungkin terdapat hubungan pernikahan, baik itu seperti mertua ataupun ibu tiri. Nah, yang sedemikian itu juga terdapat diatur di dalam Islam, bahwa dilarang melakukan pernikahan. Terlebih lagi seperti tadi pernikahan saudara kandung ataupun pernikahan saudara sesusuan juga dilarang di dalam Islam, karena di sini terdapat kemaslahatan yang dijaga. Kenapa dilarang pernikahan yang seperti itu? Karena pernikahan sedarah dapat menimbulkan resiko-risiko penyakit tertentu yang dapat diturunkan kepada anak keturunannya. Di antaranya penyakit seperti penyakit albinisme, fumarase defisiensi, atau dikenal juga dengan gangguan sistem saraf otak, dan ada juga penyakit Habsburg-Jaw, yang mana terdapat kondisi kecacatan kepada fisik anak. Lalu hemofilia, penyakit hemofilia yaitu penyakit kecacatan pada gen yang memungkinkan pembekuan darah, dan beberapa penyakit lainnya. Jadi di setiap larangan itu terdapat kemaslahatan atau kebaikan yang dijaga untuk dapat dihindari. Jadi demikian juga kenapa dilarang pernikahan beda agama. Kemaslahatan yang dijaga diantaranya adalah menjaga akidah kita, sehingga ditakutkan salah satu diantaranya menjadi musyrik. Nah, misalkan perempuan, kita sebagai perempuan muslim menikahi laki-laki non-muslim. Sebagai kepala keluarga, tentu saja laki-laki non-muslim tersebut memiliki pengaruh dominan di dalam keluarga, sehingga dapat membawa istrinya menjadi musyrik. Makanya dilarang. Dan juga sulit menciptakan keluarga yang samawah, sakinah, mawadah, rahmah, kalau keduanya tidak di dalam satu akidah. Jadi ada kemaslahatan yang dijaga oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Namun demikian, di Indonesia juga tidak tertutup kemungkinan untuk menikah beda agama, karena walaupun di dalam hukum perundang-undangan di Indonesia telah menyebutkan bahwa pernikahan yang sah itu adalah yang dilakukan menurut aturan agama masing-masing, namun terdapat pula terdapat pula putusan Mahkamah Agung nomor 1400 K PDT 1986 bahwa pernikahan atau pasangan beda agama dapat meminta penetapan pada pengadilan yang mana peraturan tersebut membenarkan pasangan beda agama
untuk mendaftarkan pernikahannya di pencatatan sipil. Karena pencatatan sipil merupakan lembaga yang mencatat saja, tapi tidak bukan mengesahkan, hanya mencatatkan, mendaftarkan saja, tapi tidak mengesahkan. Jadi kebanyakan pasangan beda agama hanya mencatatkan saja di pencatatan sipil, lalu meminta penetapan kepada pengadilan. Jadi walaupun mungkin di dalam perundang-undangan mungkin di dalam perundang-undangan ada celahnya sehingga dapat dilakukan pernikahan beda agama, namun di dalam agama Islam, di dalam tuntunan kita, pernikahan beda agama sudah jelas diharamkan, tidak dibenarkan. Demikian saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.